Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ungkapan syukur kita atas karunia Allah yang amat banyak. Di antaranya pagi kini kita lah bisa kembali hidup setelah Allah matikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita lanjutkan dengan ibadah menggunakan apa saja yang Allah beri dalam ketaatan. Itu pun bentuk syukur kita. Ibadah salat, ta'lim kini pun bagian dari syukur kita. Semoga nikmat yang Allah beri ditambahnya dengan syukur kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai jua kajian tafsir subuh kita di majlis menanti terbit mentari di Sarawak. Surah Al-Baqarah ayat 157. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Sarawak, jamaah surau milenial dari yang mengakses dari YouTube atau sahabat Afrinaldi Yunus dari Facebook Afrinaldi Yunus Official, saudara-saudara pendengar radio Resfor 101.5 FM, radio SMP MP Padang Panjang, semoga Allah meridhai kita sedonya. Tersyali Al-Quran kita, ulaika, itulah orang-orang, itulah alaihim, atas mereka, salawatun, salawat, bentuk jamak dari salawat. Mir rabbihim, min dari Rabbhim mereka, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika, dan itulah orang-orang, hum mereka, al-muhtadun, yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk. Hadhihi ni'amun minallah, kata Imam Qurtubi, inilah nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla ala sabirina, atas orang-orang yang bersabar, al-mustarji'ina, yang istirja, yang mengembalikan ayahnya dapik kepada Allah. Jadi mustarji'in berarti orang yang mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang inilah nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Yang dapik nikmat yang kita peroleh kalau kita sabar, kalau kita mustarji'in, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami pun nanti akan kembali kepada Allah. Yang pertama salatullah, kan salawat. Jadi
kita pun akan dapat salawat. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah malaikat bersalawat kepada nabi. Jadi salawat itu Allah beri, ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat kita sebagai hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Jadi Nabi Muhammad itu dapat salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari umatnya, orang-orang beriman. Kita pun bisa mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat ke awak. Atas apa? Sebab sabar kita tadi. Jadi ketika kita bersabar, mengembalikan urusan kepada Allah, maka kita diagih salawat di Allah. Kata Imam Qurtubi, salawat Allah itu maksudnya adalah afwuhu, maaf Allah. Jadi kalau Allah dah maaf, kita tidak akan ada doa sujud syukur. Allahumma inni a'udzu birridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa na'udzubika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu, min sakhatika, dari marahmu. Jadi menghapuskan marah dengan mendapatkan ridha. Wa bi mu'afatika, maaf engkau, min uqubatika. Jadi kalau kita dapat maaf dari Allah, kita tidak akan diiqab, kita tidak akan disiksa. Itu diperoleh oleh orang yang sabar, yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut dari Allah. Kami pun punya Allah. Ya Allah, kami kau punya engkau ya Allah. Ya, jadi berarti yang kau ambil tu, yang hilang tu punya engkau juga. Dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada engkau. Kalau orang yang punya membiak, maka rusuh menawak kan. Maka orang yang model sabar tu, kata Allah, aku akan memaafkannya sehingga tidak dapat iqab. Tidak hanya itu maknanya salawat Allah tu wa rahmatuhu, rahmat Allah. Rahmat tu itu kunci masuk surga kan. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la yadkhulul jannata, seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amalnya. Dan demikian wa anta ya Rasulullah, engkau juga demikian ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, termasuk ambun akan masuk dengan amalku, illa birahmatin min Allah, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, orang yang sabar dapat rahmat Allah. Nah, 2 hari yang lalu ketika wabasyiris sabirin, bahkan masuk surga, yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sebelum hisab kan, orang masuk surga, aja malaikat manga ka mana mereka ka surga mah, kami dipanggil surga. Bagus surga karena sabar, rahmat Allah. Afuhu wa rahmatuhu, apalah nikmat yang dia dari Allah, wa barakatuhu, berkah. Kalau berkah tu ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan, apapun yang dan sebagai barakat itu, semoga barakat ya. Dan berkah tu dan barakat itu ciek jadi 2, itu barakat. Bertambah kebaikan hendaknya. Jadi jadi sebagai berkah tu bertambah kebaikannya, bukan nominalnya. Kita khawatir bertambah banyak harta tu minimalnya, tapi keberkahannya menyusui. Jadi kalau dapat ni bertambah nominal tu bertambah lo berkah. Allah kan kayak awak saja secara manusianya nak jagih ko ke anak ko. Anak ko dibagi-baginya lo ke orang.
Tu mah dewa tinggal cik je lah. Oh ya, oh cik tinggal lah. Adalah kalau model kau anak kau besok dia terus. Berarti wadahnya tambah banyak kan? Wadahnya tambah gadang. Karena kan dibagi-bagian punya. Makanya wajar orang yang membagi-bagi banyak bagi bagian, banyaklah dapat dia juga. Kurang nak keluar, tu payahlah masuk tu kan logikanya model tu cara. Nah, keberkahan tu hadir kalau kebaikannya bertambah. Semoga berkah ya, berkah tu bertambah. Doa orang walimah, doa mencelek pengantin atau orang yang baru nikah, barakallah, kan barakallah, semoga pernikahannya kau berkah. Kalau kini berdua orang besok ada keturunan, nah, berarti tanda berkah. Jadi di antara keturunan itu hasil dari keberkahan berkeluarga, berumah tangga. Barakallah itu doanya, harusnya gitu kan, bukan amplopnya gitu. Salam itu doanya, ya Allah barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu berkah. Wa tasyrifu ampe menurut Imam Qurtubi ampe. Yang kedua kemuliaan, mulianya perlu. Oh iya perlu kalau di dunia, apalagi di akhirat. Kemuliaan itu sangat perlu. Orang nanti dipakaikan pakaian sarugo, mahkota sarugo, itu kan kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan. Jadi tidak asal-asal masuk sarugo, pokoknya masuk sarugo walaupun Darussalamnya lah. Itu kan ungkapan pesimis. Kalau orang yang optimis tu kok nio ya, itu mah doanya. Kita doa tiap hari, ya Allah surga Firdaus. Tanda kita ingin kemuliaan dunia akhirat. Iyyahu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi salawat Allah itu harusnya dunia akhirat, nah di akhirat saja. Orang yang sabar dia mulia tidak hanya di akhirat, di dunia dia mulia. Jadi di orang yang sabar akan mendapatkan salawat dari Allah. Tadi di awal sebut Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Ternyata Allah tidak hanya ke Nabi Muhammad bersalawat, ke manusia pun, ke hambanya pun bersalawat kalau sabar. Apa salawatnya? Afuhu, maafnya, berarti bebas iqab. Yang kedua rahmatuh, dia gih rahmat dari Allah, puji sarugo, sayang Allah kayaknya. Yang ketiga barakatuhu, keberkahan diberikan oleh Allah, wa tasyrifuh, dan kemuliaan. Itu yang makna dari salawatum min rabbihim, wa rahmah ditambah dengan wa rahmah. Salatu minallah menurut Imam Az-Zujaj, salatu minallah azza wa jalla al-ghufranu wa thana'ul hasan, ampunan diberikan oleh Allah dan sanjungan yang baik, itu salawat. Wa min hadha as-salatu 'alal mayyit innama huwa thana' 'alaihi wa du'a lah. Nah, makanya ketika kita mensolatkan untuk jenazah, kan solat jenazah itu ditujukan untuk mendoakan dan memuliakan jenazah. Berbeda kan kalau hewan kan tidak ada sembahyang. Kubur yang selain tidak ada mandian, itu dalam rangka ats-tsana' alaihi, memuliakan, wa du'a wa qarrar rahmah. Nah, tadi padahal salawat saja lah mengandung ampek bagian, ditambahlah dengan pendapat ulama yang lain ampunan Allah, terus tetap Allah selipkan warahmah, pengulangan rahmat. Di antara rahmat itulah termasuk di dalam salawat, tapi diulangi di Allah, disebut dengan secara khusus, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah. Wa qarrar rahmah lamma ikhtalafa al-lafzu ta'kidan wa isba'an lil ma'na, menekankan betul bahwa Allah amat sayang kalau orang-orang bersabar atas apa yang musibah yang diterima. Sayang Allah. Dalam hadis Nabi, suatu riwayat Nabi mengatakan, innallaha
idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba ini uji. Jadi ujian itu bentuk sayang Allah. Jadi kalau tidak diuji khawatir aku lempeng aman saja. Aku sayang tak Allah kau. Itu wakila ada menurut pendapat ahli tafsir yang lain arada birrahmah. Kenapa diulang lagi salawat itu padahal isinya rahmat Allah? Kenapa disebut secara khusus wa rahmah? Kashful karimati wa qada'il hajah. Allah akan singkapkan baginya pintu kemuliaan. Orang susah mencari kemuliaan untuk naik pangkat, naik jabatan, usaha ke sana kemari secara duniawi. Orang yang Allah beri rahmat, yang datang kemuliaan itu yang datang dibukaan di Allah, dimuliakan di orang lain. Itu disebut rahmah. Wa qada al hajah. Allah tunaikan, Allah penuhi hajatnya. Orang yang sabar akan Allah penuhi hajatnya. Orang yang buru-buru, tergesa-gesa, pengen capek saja. Kan di antara adab berdoa mudah itu supaya Allah kabulkan, jangan tergesa-gesa. Allah, maju ya Allah, lu jadi boleh ya Allah. Ya, hindari yang model itu. Kalau itu di antara sebab salah satu yang tergesa-gesa, tidak meyakini betul bahwa Allah sedang sayang. Ujian itu sedang bentuk sayang Allah. Nah, orang-orang yang bersabar dapat salawat. Salawat itu diantaranya rahmat, berkah, tasyrif, kemuliaan. Itu Allah berikan. Wal afu, maaf Allah, wa rahmah. Diulang lagi lelah, dan memang khusus rahmat Allah, sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, akan terbukalah semuanya, kemuliaan terbuka. Bahwa qada al hajat, apapun hajat kalau Allah sudah sayang, Allah penuhi. Logika mana masuk akal mana. Kitulah anak kita sayang ke anak, kadangnya nak minta kita lagi ya. Kalau tahu kan anak ko nyusukunya ko koma. Ibu-ibu kalau nyopai ke pasar di balian saja. Kalau anaknya suku ikut. Kalau lah sayang tuh kadangnya nak minta pun dihagia. Bara banyak orang kadang lun sampatnya menampung hanya di hati sajanya ya Allah. Mbonyo iko. Tapi Allah dah tahu, dikasih oleh Allah. Itu kalau rahmat. Ni'mal idlan wa ni'mal ilawah. Jadi ada dua nikmat bentuk Allah balasan Allah terhadap orang-orang yang bersabar, yaitu pertama salawat dan rahmat. Dan satu hal yang Allah beri juga bentuk kemuliaan yang lain, orang-orang yang sabar, wa ulaika humul muhtadun. Nah, dan terakhir tidak hanya dapat salawat, tidak hanya dapat rahmat, pun Allah beri petunjuk. Bukankah kita butuh iko? Petunjuk kena perlu, tapi barang baru, kipas angin baru, apa tunjuk iko? Kan betul perlu lah. Dia gihna dia Allah banyak-banyak, tapi kalau tidak tahu awak menggunakannya kepada arahnya, wah bukan bisa jadi menjadi siksaan dia awak, beban bagi kita. Dia gih tambahan rezeki, kalau tidak tahu kama dimanfaatkan ya susah. Berikut dimanfaatkan ke yang negatif, jadi dosa dia, jadi beban dia. Maka muhtadun, petunjuk dari Allah dalam melakukan sesuatu, petunjuk bagi Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan. Itu 2 plus 1. Sudah dapat salawat, sudah dapat rahmat, dan wa ulaika, itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Salawat, rahmat, dan petunjuk. Wakila ila istihqaqi thawabi wa ijzalil ajri. Makna muhtadun juga dimaknai oleh ahli tafsir berhak memperoleh istihqaqi thawab,
Allah beri petunjuk, Allah beri kesempatan kita terus bisa beribadah, mendapatkan balasan dari Allah. Atau wa ijzal ajri, dan balasan yang begitu melimpah ruah. Itu muhtadun. Wakila ila tashilil masaib. Muhtadun juga dimaknai tashilul masaib. Ya, kita mendapatkan musibah, tapi musibah yang tidak memberatkan, hanya meringankan saja, memudahkan kita mencarikan solusinya. Dapat musibah, langsung ada solusi. Dapat ujian, Allah juga bagi kuncinya. Kan masalah tu. Ada ujiannya gak syarat tu, kuncinya lah ada Pak gitu. Itu muhtadun. Dia gih soal ujian, dia gih kunci dari Allah. Nang susah kan, dia gih ujian, awak lu pernah belajar lah. Terus tiba-tiba dia ujian. Percaya siswa, apa kok Pak membuat soal ujian, walaupun pernah belajar tapi soal ikut. Tapi Allah memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang sabar. Ada ujian, ada musibah, ada solusinya. Ada ujian, ada kunci jawabannya, ada jawabannya langsung malahan. Wa takhfiful hazan, orang yang sabar akan diringankan kesedihannya. Bahkan kalau patang Pak Kaji, kesedihannya Ummu Salamah hanya berlangsung 3 masa haid, atau sekitar 3 bulan kan. Selesai sedih ditinggal suami, dapat ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesedihannya tidak berlarut, 3 bulan saja menunggu dilamar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Imam Qurtubi yang menjelaskan. Nah, sebagai tambahan pelengkap kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ayat kau. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Jadi menurut ay sana'um minallahi alaihim. Jadi sanjungan Allah. Salawat menurut Imam Ibnu Katsir adalah salawat sana, sanjungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Ay amnatum minal azab. Hanya beda versi bahasa saja. Aman dari siksaan. Jadi orang yang sabar tidak akan disiksa. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa 2 diberikan oleh Allah, al-adlani dan balasan, ilwani, dan 1 untuk meninggikan derajat, yaitu orang-orang yang muhtadun. Al-ilwah wa hiya ma tuda'u bainal adlaini wa hiya ziyadah fil hamli wa fakadzalika haula'i a'tau thawabahum wa zidu aidan. Diberi balasan dan diberi tambahan kebaikan. Itulah yang kita dapetan kalau kita bersabar. Bahasa caranya sabar, istirja. Dalam surah syarat 55, syarat 56, syarat 57 kita diajar oleh Allah, diajaran oleh Allah. Bahas kalau dapat musibah nyuma tu mah wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang 5 takut, lapar, kurang harato, jiwa melayang, atau samarat, penghasilan mungkin berkurang. Kalau mulai tu bahas caranya ubeknya sabar. Sabar tu istirja, mengembalikan kami pun milik Allah. Kok kurang harta, ya harta kau milik Allah, awak pun milik Allah. Dan yang punya Allah pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau Allah yang mengambil punyanya, makanya banyak dicerituan di penceramah, di ustaz-ustaz, di tuangku-tuangku. Sabar tu model orang tukang parkir, ya foto itu nyu ambil, kena masalah. Wah, tinggal menjago saja. Kalau hilang Honda, saya yang ditanya tukang parkir kan, Pak kan parkir Pak jago kan, bagus Pak. Kan tanggung jawab ke awak. Tapi ketika nyu ambil boleh ambil. Itu titipan. Ketika kita bersabar, maka kata Allah ulaika alaihim salawatu min rabbi, dapat
maaf dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kemuliaan dari Allah, keberkahan dari Allah. Wa rahmah, Allah khususkan pun khusus untuk rahmat, sangat Allah beri, sayang Allah beri. Kalau sayang sudah Allah bukakan apa saja kebutuhan awak. Dan Allah qada al-hajah, itu yang perlu. Apapun hajat awak dipenuhi oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Tidak hanya itu, dapatlah hidayah, dapatlah petunjuk. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Tidak masalah ada musibah, asalkan ada kunci musibah. Tidak masalah ada ujian, asal dia kunci jawabannya. Itu yang berarti kita bisa memahaminya. Karena tidak ada yang tidak bisa kita lepas dari ujian. Bahkan orang beriman senang diuji oleh Allah. Karena dia yakin, dia percaya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, diujinya. Baik, di akhir kajian kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raddatan min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka, kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di surga firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, beri mereka panjang usia, penuh amal soleh yang banyak, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Terus beri kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, saudara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang punya hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat denganmu Allah. Yang sedang sakit pun demikian, sehatkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Ya Allah, yang belum punya keturunan, masih mengharapkan keturunan, entah 3 tahun, 5 tahun, beri mereka kesempatan untuk bisa menjaga amanah, memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.